Sulit dibayangkan jika kehidupanmu harus seragam. Keberagaman membuat ciptaan lebih berwarna. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Allah juga mengadungkerahkan manusia dengan ras, etnis, dan suku bangsa serta gender yang berbeda-beda agar manusia saling melengkapi. Apa itu etnis, ras, dan gender, dan apa saja isu-isu yang muncul diakibatkan oleh keberagaman tersebut? Berikut penjelasannya. Etnis, ras, dan gender adalah salah satu bentuk dari keberagaman yang ada di Indonesia. Secara umum, ras merujuk pada kelompok manusia yang dibedakan berdasarkan ciri fisik. Etnis merujuk pada kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, adat, dan lain-lain. Dan gender yang dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh perincian sosial. Dengan adanya perbedaan ras, etnis, dan gender di Indonesia membuat Indonesia menjadi lebih beragam. Namun, tak jarang karena adanya perbedaan ini dijadikan celah untuk menjadi perselisihan antar kelompok ras, etnis, dan gender yang ada di Indonesia karena kurangnya toleransi dan saling menghargai. Menghargai perbedaan etnis, ras, dan gender di Indonesia sangat penting karena mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu pentingnya kita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Di dalam Kristen tidak ada perbedaan ras, etnis, atau gender yang membedakan manusia di hadapan Tuhan. Karena semua manusia adalah satu di dalam Kristus dan kesetaraan adalah prinsip yang penting. Di dalam Galatia 3 ayat 28 yang berisi, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Ayat ini mengajarkan bahwa semua manusia tanpa memandang ras, etnis, atau gender diciptakan oleh Tuhan dan memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Adanya perbedaan ras, etnis, dan juga gender tentu memiliki dampak negatif yang timbul di dalam masyarakat. Dampak negatif ini tidak lain dan tidak bukan adalah perilaku diskriminasi. Karena adanya perbedaan, perilaku diskriminasi tumbuh di dalam masyarakat. Sudah banyak orang-orang yang melakukan perilaku diskriminasi ini sejak lama di dalam masyarakat. Lalu, apa penyebab dari perilaku diskriminasi ini terjadi? Seringkali, diskriminasi dilakukan oleh orang-orang karena golongan yang satu merasa lebih superior daripada golongan yang lain. Golongan yang merasa superior ini biasanya karena mereka berjumlah lebih banyak, mereka lebih kuat, atau mereka memiliki kuasa yang lebih daripada golongan yang lain. Mereka merasa bahwa golongan yang lain lebih rendah daripada mereka, atau bahkan mereka membenci golongan lain karena adanya perbedaan pendapat atau kepercayaan, atau bahkan mereka membenci golongan lain karena asal-usul mereka. Salah satu kasus diskriminasi yang pernah terjadi di Indonesia dan merupakan salah satu kasus yang besar ada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan tersebut terjadi karena krisis ekonomi dan ketidakpuasan politik dan tuntutan reformasi. Banyak korban berjiwa yang berjatuhan karena kerusuhan ini. Banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan. Dan target utama dalam kerusuhan ini tersebut adalah orang-orang etnis dan orang Tionghoa di Indonesia. Banyak toko dan perusahaan mereka dihancurkan dan dijarah. Ratusan wanita diperkosa dan disiksa, dan ribuan orang meninggal. Kesenjangan ekonomi antara etnis, Cina, dan pribumi yang menyebabkan kehidupan sosial merupakan salah satu faktor menyebabkan diskriminasi ini. Apakah kita orang Kristen perlu untuk mengurangi atau bahkan menghapus diskriminasi? Jawabannya iya. Kita sebagai orang Kristen juga harus menghapus diskriminasi itu. Merupakan hal yang benar dan patut dilakukan. Seperti yang dikatakan Allah saat menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara atau sederajat. Begitu juga berlaku untuk perbedaan ras dan etnis. Seperti perbuatan Yesus pada Yohanes 8 ayat 22-22. Ia menolong seseorang perempuan yang akan dihukum oleh para ahli Taurat karena berzina. Yang ketujuh, Yesus berkata kepada ahli Taurat, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Para ahli Taurat tersebut pergi.
Lalu Yesus meminta perempuan tersebut untuk bertobat. Hal yang menarik dari kisah tersebut adalah si laki-laki yang berzina dengan perempuan tersebut tidak ikut serta dihukum. Yesus menjunjung kesetaraan gender dalam peristiwa tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen dapat menghapus diskriminasi mulai dari hal kecil seperti mengajarinya pada anak-anak sejak dini, menghargai setiap perbedaan yang ada pada manusia dan menolong sesama tanpa memandang perbedaan. Kesimpulan kita sebagai manusia tentu memiliki ciri-ciri khas, kelebihan dan kekurangan masing-masing yang berbeda-beda dengan orang lain. Kita haruslah menghargai perbedaan tersebut karena bagaimana tampang dan sifat kita semua, kita tetap setara dan sederajat. Kita telah diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi kekurangan, bukan saling merendahkan. Diskriminasi juga dapat dicegah dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia, meningkatkan persatuan dan kesatuan, menghormati dan menghargai sesama, mensosialisasikan undang-undang tentang hak asasi manusia, membiasakan diri untuk tidak menilai orang lain dari penampilannya saja, saling bertoleransi antar umat, menjauhi provokasi antar umat, mengembangkan kebijakan anti-diskriminasi, mengedukasi masyarakat tentang anti-diskriminasi, dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu diskriminasi. Tidak adanya diskriminasi dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, menghilangkan hambatan dalam interaksi ras dan antar etnis. Masyarakat yang tidak diskriminatif dapat hidup berdampingan dengan toleransi dan kolaborasi, serta hidup berdampingan di dalam damai. Maka dari itu, marilah kita ciptakan lingkungan yang anti diskriminasi agar menciptakan lingkungan yang lebih baik.